Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Cahaya Kebaikan TV, kita berjumpa lagi pada kesempatan ini dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah 1445. Mudah-mudahan tahun ini semua harapan dan cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian kegiatan kita yang akan kita ikuti dalam peringatan tahun baru Islam 1445 Hijriah selalu menjadi bagian yang kedua ketika kita memperingati hal yang sama. Padahal kita adalah umat Islam yang semestinya menomorsatukan apa yang kita banggakan dari ajaran agama kita. Tapi mudah-mudahan tahun ini akan lebih baik dari tahun yang kemarin. Harapan kita selalu kita gantungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dan cerita serta sejarah yang berbicara tentang tahun baru Hijrah tentu akan menjadi modal utama bagi kita memahami hakikat perjuangan Rasulullah SAW dan makna hijrah secara hakiki dalam kehidupan kita sehari-hari atau untuk menyongsong masa depan yang lebih gemilang. Insya Allah akan kita hadirkan narasumber ataupun penceramah kita yang akan memberikan motivasi kepada kita serta bercerita apa sih sebenarnya sejarah tahun baru Islam, baik secara terbentuknya ataupun hikmah di baliknya. Saksikan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Hadratal muhtaramin yang sama-sama kita ta'zimi, para ulama, para kiai, para ustaz, ustadzah, para guru. Salam ta'zim khusus kami sampaikan kepada guru kami, kanda kami, pembina kami, mentor kami, Al-Ustaz Dr. Haji Nur Hasan Kanu, Bapak-bapak, ibu-ibu, para perangkat desa, para sepuh, para bini sepuh, orang-orang tua kami, para pengurus masjid, para jamaah yang dimuliakan Allah, yang di dalam maupun yang di luar. Caknya jemaah yang di luar ya, sisip dikit ngilang. Tapi insya Allah dan sampai balik tetap akan jumlah megala insya Allah.
Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ike pembukaan. Jadi sekarang malam hari ini alhamdulillah kita ucapkan kullu am wa ummatul Islam bi khair. Bahwa mudah-mudahan di tahun baru Hijriah bukan kita baik, tapi seluruh umat Islam di seluruh belahan bumi manapun Allah timpakan, Allah limpahkan kebaikan. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu, bicara tentang peringatan tahun baru Hijrah, maka kita harus paham dulu apa itu peringatan. Apa beda peringatan dengan perayaan? Kita orang Islam, perayaan itu cuma dua ekor, yaitu hari raya Idul Fitri dengan hari raya Idul Adha. Itu baik. Sementara yang kita lakukan malam hari itu merupakan peringatan, mengingat. Dan mengingat ini merupakan bagian asas penting dalam beragama. Ngapu? Karena memang tabiat manusia itu neman tak terkenang, galak terlupa, galak tersilap. Makanya dikatakan nas, qul a'udzu birabbin nas. Dalam salah satu pendapat, nas manusia itu kan artinya nas, diambil dari kata-kata nasin, artinya yang pelupa. Itu galak tak terkenang. Bahasa guru kita Allahyarham Sayyidi Syekh Ustaz Musleh, aku kebal melupa tu galak tak terkenang. Nah itu bahasa beliau. Ya melupa tak terkenang itulah. Nah Bapak Ibu, maksudnya adalah mengapa kita mengadakan acara-acara seperti ini? Penting untuk kita mengingatkan lagi. Karena kadang dengan kesibukan, dengan obsesi, dengan cita-cita, dengan apa yang menggelayut di pikiran kita, kadang ada beberapa hal yang terlupakan karena kita fokus dengan sesuatu. Orang yang fokus dengan anak bini, kadang dia lupa dengan tetangga, kira-kira itu. Orang yang fokus dengan dunia, kadang lupa dengan akhirat. Maka fungsinya acara-acara seperti ini adalah untuk mengingatkan kita bersama betapa pentingnya acara-acara seperti ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kata Allah dalam Al-Qur'an, bahwa barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu merupakan petunjuk hatinya masih sehat, masih takwa kepada Allah. Ngapa baca itu? Bapak-bapak, merupakan hal yang langka dan kita harus akui. Bakari orang kalau berjalan, jantan terutama, lah jarang yang berkepiah. Kalau dak itu orang yang berkepiah biasa ini 50 tahun ke pucuk. Yang anak muda jarang. Zaman dulu nak dia ABG kah, nak dia 20 tahun kah, nak dia tua celeperan kah, 30-40 tahun tua celeperan. Nak dia lah tua nian tetap berpeci berkepiah. Yang belum haji peci hitam, yang lah berangkat haji peci putih. Karena kenapa? Ini bagian dari syiar. Yang bahkan kalau kiai-kiai tua kita dulu, seperti Allahyarham Sayyidi Syekh, misalnya Kiai Abdul Ghani, kemudian Kiai Sayyidina Harun Allahyarham, kemudian kiai-kiai tua di Tanjung Batu, karena kami itu umat Tanjung Batu, bak orang Pering, numpang hidup di Laya. Nah kira-kira itu. Nah itu mereka sangat-sangat murka kalau ada orang zaman dulu jantan bejas. Kenapa alasannya? Karena jas sepan itu merupakan produk penjajah. Nah, ini untuk menimbulkan nasionalisme. Jadi dibentuklah identitas keislaman seseorang dengan peci, entah peci haji ataupun peci hitam. Nah Bapak dan Ibu, ini syiar yang kemudian ketika orang Islam, aku ingat nian, kalau almarhum Mbak dulu, tak kala keluar tak berkepiah. Walaupun belum haji, piah hitam. Sunggaran jangan lupa. Minyak tanco, kemudian sisir suri yang kecil itu, wah pokoknya Masya Allah, tapi tetap pakai peci. Nak ke mana be? Nak ke kondangan, nak ke pasar, nak ke Palembang, nak ke mana be, itu berkepiah. Orang-orang yang menjaga identitas keislaman berarti hatinya, indikator hatinya sehat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini ayat sering dipakai oleh kawan-kawan dari harakah, kawan-kawan pergerakan untuk menyadarkan kita semua bahwa sekarang ini ada satu gerakan yang berupaya menjadikan orang Islam itu keluar dari Islam. Kalau tak keluar dari Islam, makmani cara ini supaya orang tersebut tak mengamalkan Islam. Kalau dia masih selamat mengamalkan Islam, makmani cara ini supaya orang tersebut ragu dengan Islam. Kalau dia tak ragu, makmani cara ini dia malu dengan Islam. Dulu bapak-bapak kemudian muncul, kalau kita baca sejarah, perhatikan bapak-bapak, aku masih belum dapat jawaban yang pasti. Ngapo nian orang Padang tuh banyak nama Rizal, Ad Rizal, Jos Rizal, Yus Rizal, pokoknya rata-rata orang Padang tuh itu tuh. Aku tanyakan, tak tahu tak ngapo lah. Pokoknya itu kami tuh banyak nama Rizal. Tetapi Bapak dan Ibu, ketika saya baca-baca bahwa ternyata salah satunya adalah bahwa gerakan orang-orang terdahulu, bahwa orang-orang Islam itu dikejar-kejar. Salah satunya dengan nama. Oh, kalau nama Muhammad orang Islam dikejar, diusir, kemudian disiksa segala macam. Sehingga mereka punya inisiatif gantikan nama Islam dengan nama-nama yang tak ada Islamnya sama sekali. Nah, tapi lihat Bapak dan Ibu, gerakan itu ternyata kemudian menjadi berhasil, bahwa kemudian namanya Islam, kemudian agamanya Islam, tapi kemudian tingkah lakunya itu kemudian tak mencerminkan Islam. Dan untuk itulah mengapa kita bertahun baru hijrah. Jadi tahun baru hijrah mengingatkan kepada kita supaya kita gala-gala ada semangat untuk kembali hijrah. Apa makna hijrah? Hijrah secara bahasa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, namanya hijrah. Tapi kemudian para ulama menjelaskan hijrah secara istilah, menurut definisinya adalah bahwa ketika kita pindah dari min daril kufri ila daril Islam, pindah dari tempat kekufuran tempat kepada tempat Islam, atau pindah dari kemaksiatan menuju kepada kebaikan, itu hakikat hijrah. Nah bapak-bapak, terutama adik-adikku yang muda-muda, yang kemudian istilah ini kemudian banyak dibelokkan oleh orang-orang sekarang. Jadi seolah-olah istilah hijrah ke istilah yang khusus, yang kalau katanya kalau belum hijrah tahlilan dia itu belum hijrah, kalau ada orang mati dia tak tahlilan lagi dia telah hijrah. Itu salah kaprah. Yang awali kalau semayang subuh dia kunut subuh, ketika dengan alasan hijrah maka dia tak kunut subuh, itu bukan hijrah, itu namanya kebelangsak. Itu tak paham dengan konsep beragama, tak paham dengan konsep khilafiyah. Yang disebut dengan hijrah, nak maghrib masih misalnya petantang petenteng kulu kelir, ayam lah masuk kerban nih, ayam lah dulu. Dia masih kulu kilir. Tiba-tiba lah gara-gara puasa Masya Allah mendapatkan pengalaman rohani. Jangankan nak maghrib, lah jam 5 lah mandi, lah siap-siap lah belagak, lah berangkat ke masjid. Ini namanya hijrah. Yang awalnya, kalau dia kalau ibu-ibu, ada kan aplikasi TikTok. Sehingga walaupun berjilbab, berjoget-joget, setelah dijelaskan bahwa suara kita aurat, kemudian goyangan tubuh itu aurat, kemudian lekuk tubuh aurat, kemudian isi rumah kita itu aurat, akhirnya ditinggalkan. Kalaupun perlu buat status tentang dakwah, tentang kebaikan, tentang nasihat, itu namanya hijrah. Jadi Bapak dan Ibu, siapapun yang kalau dia berubah dari buruk kepada baik, dari baik tetap baik, dari baik semakin baik, dari buruk kepada baik, itulah hijrah. Maka tugas kita harus lihat orang yang hijrah ini dari dua sisi. Pertama, yang hijrah maka jadikan hijrah itu lillahi ta'ala. Ketika kita berhijrah, ngapo biasa ini kalau berungguk kita dusun laya sagataga tak mungkin tak bergesah, tak hobi berungguk tu, mustahil.
mencoba memisahkan antara masin dengan uyah. Uyah nak dipisahkan dari masin tak mungkin. Orang laya sekatiga nak dihindarkan dari terkul itu mustahil, impossible. Cuma ketika diterkul itu gesahan itu dirubah. Yang awali kita hobi mencari aib orang lain, Mbak Kari, mak mani ngajimu, mak man. Nah, itu perubahan yang baik dan positif. Kalau ada orang nak mulai ngesangkan orang lain, ayo kenangkan akhirat, mak mani kaki kita, lidah kita digunting, kira-kira mah itu. Nah, itu namanya hijrah. Jadi Bapak dan Ibu, mengapa kita harus mengadakan acara-acara seperti ini? Penting untuk sama-sama menjadi media pengingat satu sama lain. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Zaman dahulu para sahabat berbeda pendapat tentang tahun baru Islam itu diambil dari mana. Ada yang ngambil dari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ngambil jangan kita ambil dari tanggal kapundutnya beliau, meninggalnya beliau. Ada yang menyatakan tidak pas, kata Sayyidina Umar bin Khattab, kita ambil dari tahun hijrah untuk menandakan semangat yang luar biasa. Bapak dan Ibu, di balik cerita hijrah, kata-kata hijrah ini, itu kan memang ada kisah yang kelam Bapak dan Ibu. Bagaimana tidak kelam? Bersyukur kita pacak masuk masjid, bersyukur kita pacak menutup aurat, bersyukur kita bahkan ngaji ada live, ada internet, disaksikan orang banyak segala macam. Bersyukur pacak ibadah dengan tenang. Kita kembali ke awal di mana mengapa hijrah itu muncul. Zaman itu beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu diperintahkan apa? Diperintahkan dengan sembunyi-sembunyi. Diawali dari rumah ke rumah, terutama di satu rumah namanya Darul Arqam. Punya masjid pondok itu namanya Darul Arqam, masjid itu Pakia itu. Kemudian di situ Rasulullah mendidik bukan orang soge-soge, tapi mendidik orang-orang miskin, para budak-budak, orang-orang yang baru dimerdekakan. Ceritanya Pak, mengapa harus ada hijrah? Maka ada satu cerita yang memilukan, yang mungkin banyak orang tidak tahu. Ketika awal dakwah Islam, maka rombongan Abu Sufyan, rombongan Al-Walid ibn Al-Mughirah, rombongan Abu Lahab, rombongan Abu Jahal, ini dedengkot kafir Quraisy ini. Mereka mencari, mengintimidasi, menghina, membuli, menyiksa siapapun orang-orang yang berada, yang menjadi tawanan atau budak mereka untuk disiksa kalau mereka masuk Islam. Salah satunya siapa? Ini yang disebut sebagai Yasir. Yasir punya istri, istrinya mereka berdua punya anak namanya Ammar. Satu saat ketika terdengar ketahuan Yasir istrinya beserta anaknya masuk Islam, ditangkaplah mereka oleh Abu Lahab, Abu Jahal, oleh Al-Walid bin Mughirah, Abu Sufyan segala macam. Ditangkap, diancam, wahai Yasir, keluar engkau dari agama Muhammad, karena agama Muhammad adalah agama yang menghinakan agama nenek moyang kita. Kalau engkau keluar dari agama Muhammad, keselamatanmu kujamin dan engkau kumerdekakan. Tapi kalau engkau tetap dengan agama Muhammad, maka siap-siap nyawamu akan melayang. Apa jawaban Yasir? Aku mendapatkan ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Dan aku tidak akan keluar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak dan Ibu, apa yang diterima oleh Yasir? Ini cerita bahwa Yasir saat itu tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri dikebat masing-masing seperti ini, kemudian digulingkan di padang pasir yang panas. Bayangkan, napak di pasir yang panas jam 1, panas sedengkang. Minta ampun, itu baru berapa derajat? Di Mekah itu bahkan bisa sampai 40 sampai 50 derajat. Kemudian apa yang dilakukan? Kaki kanan, tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri itu diikat pada masing-masing satu ekor kuda, ditarik Pak dengan arah yang berlawanan sampai lepas tangan dan kakinya dan sampai meninggal.
Ya. Jadi kita Islam kelemak Bapak dan Ibu. Kita semayang tinggal semayang, ada ngebang kita tinggal berangkat ke masjid. Nak ada puasa, nak mamani pun kita bebas, kita tarawih berapapun kapanpun waktunya. Kita tidak akan ada yang mengganggu. Zaman itu bahkan nyawa menjadi ancaman. Kalau tak salah namanya Sumayyah nama istrinya. Si Sumayyah ini apa yang dia dapat penghinaan? Apa yang dihinakan kepada mereka? Dikatakan Sumayyah keluar daripada Islam. Kalau tidak engkau akan kubunuh. Tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maaf Pak, maaf Ibu, maaf ini cerita yang betul-betul terjadi. Kemudian ini Sumayyah karena tak mau keluar daripada Islam, ditombak tubuhnya, maaf, dari alat vitalnya, kemaluannya sampai keluar kegorokan dari mulut, meninggal syahid. Ammar, karena Ammar kemudian terdesak, kemudian dia diikat disiksa, kemudian dipaksa mengucapkan kalimat kufur. Akhirnya dia mengatakan, aku keluar dari agama Muhammad. Padahal hatinya tak rela. Kemudian datang Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar. Maka Ammar ini dilepaskan dan Rasulullah maafkan. Ammar, yang kau ucapkan kalimat kekufuran itu tidak dihitung oleh Allah karena engkau terpaksa. Dan apa yang Rasulullah ucapkan, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Wahai keluarga Yasir, sabarlah kalian karena cuma surga yang pantas untuk kalian berdua. Jadi mengapa ada hijrah Pak? Karena ada penindasan cair. Zaman dahulu orang kafir Quraisy itu betul-betul luar biasa. Lanjut ke berikutnya, penyiksaan kepada Rasulullah, intimidasi, bully itu biasa. Bahkan Rasulullah dalam salah satu Sulhul Hudaybiyah bahwa umat Islam itu tidak boleh keluar dari Mekah. Tidak boleh berjualan kecuali sesama umat Islam. Orang kafir Quraisy tidak boleh menjualkan ataupun memberikan barang dagangan mereka kepada orang Islam. Selama berapa tahun? Selama 1,2 tahun tak makan, tak minum. Cuma mengandalkan apa yang ada, yang sembako mereka sampai habis. Diriwayatkan bahkan banyak ternak mereka mati. Anak-anak kelihatan garis itu, ya busung lapar. Kemudian mereka makan apa yang mereka temukan, kurus. Banyak yang meninggal kelaparan. Kita tak perlu kelaparan Pak. Berarti Islamnya kita atas jasa betapa orang-orang terdahulu luar biasa. Jadi mengapa ada hijrah? Karena memang situasi kondisi saat itu tidak kondusif, tidak mendukung. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat ke Madinah. Nah, yang dipilih ke Madinah, walhamdulillah. Sekarang kita kalau yang haji sudah pacak ke Taif. Dulu di Taif itu ada bibit kami Misan Umak itu, di Rukmini itu tinggal di Taif. Daerahnya dingin. Di situ tempat pertanian, di situ tempat ditanam anggur, delima segala macam. Itu masuknya dari sana untuk Saudi, sayuran lokal. Rasulullah pertama kali hijrah ke Taif. Diharapkan kalau ke gunung, Pak, kalau kita ke Bogor, kan orang kita banyak di Bogor, di Citerep situ, di Bogor, di Puncak, mungkin kalau ada itu mungkin di Pagar Alam. Kita lihat, diharapkan dengan dinginnya suasana, diharapkan dingin pula perilaku mereka. Diharapkan kalau dingin, orang tuh emosi itu tidak banyak, tidak terlalu tinggi. Beda dengan kalau di laut. Jengok kalau di laut, orang begawi di Tanjung Priok itu bahasanya pakam-pakam. Orang kalau begawi di laut, di Sungai Musi, beda dengan orang di darat. Karena kenapa? Memang panas kondisinya, sehingga cepat emosi. Nah, Rasulullah sebagai manusia, beliau berharap bahwa kalau ke laut, ke gunung, orangnya itu tabiatnya dingin sesuai dengan cuaca. Ketika datang apa yang terjadi, bahkan mereka memerintahkan anak-anak mereka, sebut itu orang gila dan lempar itu dengan batu, dengan kayu, dengan kotoran unta misalnya. Maka Rasulullah mengadu kepada Allah. Allahumma inni ashku dha'fa quwwati wa qilata hisaba wa hawani 'alan nas. Terus dalam doa itu sampai beliau menangis, ya Allah, aku adukan kepadamu betapa susahnya kondisiku, betapa lemahnya aku. Terus merayu Allah Subhanahu wa taala.
mendengar doa Rasulullah merengek-rengek kepada Allah, ada yang panas. Siapa? Malaikat. Malaikat penjaga gunung di Taif panas. Ya Rasulullah, kami sudah minta izin kepada Allah dan kami diberikan izin bahwa jikalau Anda mengiyakan saat ini juga, Anda mengiyakan, maka aku, kata malaikat penjaga gunung di Taif, untuk membalikkan gunungnya, jeblak itu sehingga habis binasa semua. Kira-kira men kita disakiti, Pak, dibuli, dilempar sampai berdarah, sampai wah, kira-kira men kita yang jadi nabi, dia kan tidak. Laju men basebak dulu lambat gina kurang gancang. Tetapi Rasulullah tidak. Apa jawaban beliau? Tidak, wahai malaikat, aku berharap lahir dari tulang sulbi mereka orang-orang yang beriman kepadaku. Dan betul, kesabaran Rasulullah membuahkan hasil. Maka muncul satu doa yang sangat masyhur di antara kita, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku. Ngapa? Karena dia belum sadar dengan ajaran ini. Kalau mereka sadar, mereka pasti menerima dakwahku. Maka atas kesabaran dan kesadaran Rasulullah, orang Taif semuanya sekarang beragama Islam. Alhamdulillah. Tapi bukan Taif yang dipilih. Yang dipilih satu tempat yang bernama Yathrib. Yathrib jadi Madinah sekarang dulu ni namun Yathrib. Yathrib itu, Madinah itu punya beberapa nama. Satu Yathrib, dua Tabah atau Tayyibah. Makanya ada nasyid itu kan, ya Taibah, ya Taibah, itu tentang nasyid tentang Madinah itu. Maka kenapa Yathrib yang dipilih? Ceritanya Pak panjang, tapi kita pendek Pak. Jadi zaman dahulu ada seorang raja namanya Maliku Tubba, Raja Tubba. Raja Tubba itu raja yang diam-diaman. Raja itu punya hasrat untuk menaklukkan dunia, jadi orang nomor satu, seperti Imperium Romawi dan Persia. Dia pengen jadi raja besar. Setiap orang yang menghalau dia pasti kalah. Kemudian dia dijebak. Ada yang nyebak, mesej-mesejkan, wahai Raja Tubba, Anda tidak akan mampu menjadi penguasa timur dan barat kecuali Anda berhasil menghancurkan satu bangunan di daerah Mekah namanya Ka'bah. Wah, namanya pengen jadi raja, tertantang kawan. Akhirnya dia berangkat. Nah, dalam perjalanan gara-gara niat tak benar, muncul Allah berikan tulah kepada dia. Apa yang terjadi? Dia kena penyakit koreng busuk yang tak ada sembuhnya. Dinjuk vitamin ke tak sembuh, dipanggilkan mantri ke tak waras, diminumkan obat ke tak kering-kering. Siapapun tabib itu tidak akan pernah bisa menyembuhkannya. Sampailah ke kota Madinah, saat itu namanya Yathrib. Maka dia ngomong, tolong carikan orang pintar, orang bijak di tempat ini, siapa tahu ada yang bisa mengobati saya. Dicarilah, dapatlah seorang pemuka, orang Yahudi ahli kitab dari golongan Yahudi. Ketika dia jengok, bapak, penyakit bapak ike bukan penyakit biasa. Ike bapak ike kena kualat membahasa gitu. Apa yang tersimpan di dadamu wahai Tuhan sehingga Anda ditimpakan penyakit seperti ini? Tidak ada apa-apa. Tujuan Anda kemana? Saya mau berangkat ke satu tempat namanya Mekah. Saya pengen memerangi orang sana dan menghancurkan bangunan bernama Ka'bah. Disitulah masalah penyakit Anda. Maka taubatlah Anda, hilangkan niat itu, kemudian saya akan diobati dalam perjalanan. Maka karena dia niatnya awal untuk menghancurkan Ka'bah, kemudian niat berikutnya dia rubah. Sebelumnya dia ingin menghancurkan Ka'bah, setelah dia sembuh dalam perjalanan ke Mekah, wahai Tuhan yang mempunyai Ka'bah, persaksikan aku ingin memuliakan rumahmu Ka'bah. Dengan niat itu maka Allah sembuhkan penyakitnya.
Sampai ke Mekah, apa yang dia lakukan untuk memuliakan Ka'bah? Dia belikan, dia buatkan kain panjang, dibuatlah kelambu kiswah Ka'bah. Jadi kiswah Ka'bah itu sejarah itu lama sebelum Rasulullah lahir, ratusan tahun sebelum beliau lahir. Yang memberikan, yang menginisiasi pertama itu namanya Raja Tubbah. Dia yang muatkan kelambu Ka'bah, kiswah Ka'bah yang sekarang berwarna hitam. Kalau dulu warna itu berendo-rendo kan. Dalam riwayat berendo-rendo seperti itu. Selesai, balik dia ke Madinah. Balik ke Madinah, bertemu lagi dengan ahli kitab ini yang mengobati dia. Wah, selamat Bapak, ternyata Anda sudah sembuh. Apa rahasianya? Saya sudah memuliakan Ka'bah. Saya sudah taubat kepada Allah. Kemudian saya yang awalnya ingin menghancurkan Ka'bah, saya berikan kiswah. Diberikan kiswah Ka'bah untuk apa? Untuk memuliakan Ka'bah. Bagus, kata pendeta Yahudi. Kemudian dia bertanya raja, Pak, Tuan pendeta, Anda kan bukan orang asli sini nih. Anda kan orang Palestina. Orang Yahudi kan datang dari Palestina, dari Nazaret, dari Bethlehem, dari Yerusalem, Aurshalem, segala macam itu. Kemudian kenapa Anda datang ke sini? Oh, kami ini Bapak datang ke sini ingin menyambut kedatangan hijrahnya Nabi akhir zaman. Oh, memang ada Nabi, Nabinya ada. Di mana? Belum lahir, tapi dia akan datang. Dan kami berharap kalau tidak kami, anak cocong cicit kami, kalau dia datang kami akan sambut dia. Karena dia Nabi akhir zaman, maka kami ingin memuliakannya. Tertarik ini. Di mana orangnya? Dalam kitab yang kami baca, ini Nabi akan lahir di kota Mekah, hijrahnya di Madinah sini. Dia strip ini. Ya, Raja Tubbah bertanya, nak payah-payah nunggu di sini, ngapa dak kamu ke Mekah? Oh, dak pacar. Mekah itu tempatnya orang Arab. Sementara Arab itu musuh kami dari dulu. Memang orang Yahudi tidak akan pernah rela dengan orang Arab. Palestina itu Pak, hatta yaumil kiamat tidak akan pernah damai. Yakin Pak. Nah, karena tertarik dengan berita tentang Nabi akhir zaman, maka ini Raja Tubbah apa yang dilakukan? Aku juga pengen bertemu dengan Nabi akhir zaman. Kemudian apa yang dia lakukan Bapak dan Ibu? Kalau aku pacak bertemu, alhamdulillah. Tapi kalau tidak pacak bertemu, maka pasukan yang mengiringi dia dipilih orang-orang yang paling soleh di antara mereka. Dipilih 10, 20, 30. Kamu tinggal di sini di Madinah. Kemudian apa yang dilakukan? Raja Tubbah nulis surat. Nulis surat, Assalamu alayka ya Nabi Allah. Salam sejahtera kepada Anda wahai utusan Allah. Saksikan aku Raja Tubbah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Anda itu adalah utusan Allah. Dia buat, ditulis. Selesai, ini surat digulung, disimpan kepada komandan yang tuliskan. Kamu tunggu. Datangnya 6-7 tahun lagi serahkan surat ini. Kalau 40 tahun lagi sampaikan surat ini. Kamu mati serahkan surat ini kepada anak cucu kalian. Hijrahlah Rasulullah Bapak-bapak. Hijrahlah beliau. Rasulullah nginap di mana? Di rumah siapa? Di rumah sahabat orang Madinah bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Di rumah Abu Ayyub Al-Ansari Rasulullah itu nginap selama sebulan. Masya Allah. Adabnya Abu Ayyub Al-Ansari Pak, Masya Allah. Dia memohon-mohon, ya Rasulullah, tolong nian, tinggalnya di pojok, jangan di bawah. Kami tidak berani kalau ada anak. Tak pacak wahai Abu Ayyub, banyak datang, biar aku di sini. Anggaplah ini rumah Pak. Misalnya Rasulullah di pojokan sini, di kamar sini. Maka Abu Ayyub, Bapak dan Ibu, apa akhlak beliau, adab beliau? Kalau naik satu, berjinjit. Tak berani keluar suara, jangan sampai mengganggu Rasulullah yang sedang istirahat ataupun tidak. Yang kedua, kalau ngambil barang di mana di situ, maka belelik, tak berani naik ke pojok langsung yang di situ, di bawahnya ada Rasulullah. Adab beliau, Masya Allah. Wah, Masya Allah. Nah, selesai sebulan, kemudian ya Rasulullah, alhamdulillah berkah bagi kami, rumah kami Anda datangi, diami itu merupakan cahaya keberkahan bagi kami.
sudah tunai amanat. Cuma satu, ada satu amanat yang ingin kami sampaikan. Apa itu sabda Rasulullah? Masuk ke kamar. Pas masuk ke kamar, dibukalah, diberikanlah golongan surat dari Raja Tuba. Ini raja kami, Raja Tuba, yang beliau hidup mungkin 400-500 ke belakang, tahun ke belakang. Dan kami adalah generasi kesekian. Ternyata Abu Ayyub Al-Ansari dan sebagian besar orang yang ada di Madinah, mereka adalah keturunan dari komandan-komandan yang dipilih oleh Raja Tuba sengaja untuk menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata ada orang yang sudah beriman kepada Rasulullah bahkan ratusan tahun sebelum beliau dilahirkan. Karena beliau hijrahnya ke kota Madinah. Pertanyaannya, kenapa harus Madinah? Nah, bapak-bapak, sebelum ini kita berfatihah dulu. Mudah-mudahan kita gala-gala Allah hadirkan di Mekah dan Madinah untuk haji dan umrah. Tak usah pikirkan duit dulu, yang penting kita berdoa dulu, pasang niat, azamkan, kuatkan, tekadkan, semuanya lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah hadirkan kita di sana kapanpun Allah menghendaki. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin yang belum, mungkin dapat keson. Yang sudah, pacak membandingkan. Kita bandingkan. Antara orang Mekah dengan orang Madinah pasti beda. Kan? Orang Madinah itu tabiatnya Masya Allah dingin, santun, sopan, lebih humanis, lembut, dan sekok sifat mereka. Orang Madinah itu surah-surah. Kata istilah orang Madinah itu getah basa berdepit itu kata. Getah basa labu pahit seluang dalam bolo itu kata. Hendaknya uang dengan yang tubuh. Itu penyakit. Orang Madinah tidak ada. Semua orang Madinah askhia. Semua orang Madinah kurama, baik hati, surah, galak, panjang tangan. Panjang tangan bukan nak maling. Panjang tangan mengeluarkan dari sikat nganjuk, itu memanjangkan tangan dalam bahasa Arab. Maka orang-orang Madinah itu baik hati. Berkah baik hati itulah maka Madinah dipilih Allah untuk Darul Hijrah. Dengan bukti bahwa kita bayangkan, Pak. Bayangkan dusun kita ini, qadarallah, kena'udzubillah, pengandaian baik. Pecah misalnya kita tinggal di Padang, Pak. Nah, kita anggaplah dusun kita ke di pinggir, di kaki gunung berapi, gunung berapi. Tiba-tiba muncul wedus gembel, kemudian gunung meledak, meletus, keluar magma. Kita terpaksa harus pindah hijrah. Pindah ke mana? Pindah ke Muara Meranjat. Rumah habis. Bahkan keluarga ada yang meninggal. Tak usah roroi lagi kambing dengan kerbau dengan eka, semuanya tinggal. Terpaksa baju yang melekat di badan, kemudian mungkin emas, perak, segala macam yang masih sempat diselamatkan. Disuruh berangkat karena dalam hitungan waktu 6 hari atau seminggu, maka akan ada ledakan atau letusan susulan. Terpaksalah kita pindah. Ngandalkan apa yang ada di badan dengan apa yang kita pacak bau. Berangkatlah ke Muara Meranjat. Sanak kate, dulur kate, kemudian kate hubungan darah. Tiba-tiba orang Meranjat yang berangkat yang dari sekat 3 40 kakak. Disambut oleh 40 kakak orang Muara Meranjat. Yang kita tak berumah, tak berduit, mereka menyambut. Ada rumah sebesar masjid ditetak jadi 2, bagi untuk orang sekat 3, rumah kami. Yang ada kebun orang Muara Meranjat, berapa sekok sesekat, ditetak setengah sekat, untuk orang Muara Meranjat, untuk orang sekat 3. Bayangkan, Pak. Dan itu yang dilakukan oleh orang Madinah. Ketika kaum muslimin terusir itu orang berangkat. Hijrah itu bukan apa. Sejarah awal hijrah itu terusir dari kampung halaman. Kalau tinggal terus itu,
kalau dak sare bakal mati. Terpaksa hijrah duluan daripada Rasulullah. Datang ke Madinah. Ketika di Madinah, mana orang-orang Mekah dikumpulkan, Muhajirin, orang Ansor, dipasangkan sekok. Rasulullah menyatakan yang punya tabungan 20 juta bagi 10 juta untuk orang Mekah, orang-orang Muhajirin. Dan mereka melaksanakannya betul-betul dengan ikhlas. Tak katik pencitraan, Pak. Betul-betul lakukan lillahi ta'ala. Di mana nak nyari orang-orang mereka? Bukan sekok dua, seluruh isi Madinah orang-orangnya seperti itu. Makanya Allah berikan berkah. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan orang-orang yang mencintai yang datang kepada mereka, orang-orang hijrah, orang Ansor itu bukan sekedar nyambut, cinta mereka kepada yang datang. Berkah, Pak. Jadi pantas jasad Nabi yang mulia Allah izinkan cuma tinggal di Madinah, dibenamkan di Madinah. Ngapo? Berkah orang-orangnya yang baik hati. Dan bersyukur, Pak, ternyata semangat orang-orang Madinah itu oleh guru-guru kita, oleh Kiai Sayyidina Harun, oleh murid-murid beliau itu dipakai, digelontorkan dan dijadikan satu tradisi yang bagus. Apa? Sedekah ruah. Sedekah ruah itu kan upaya untuk setiap rumah itu bersedekah. Sementara orang kalau bersedekah, sekok rumah sedekah, sekok rumah sedekah, sekok rumah sedekah, jauh dusun kita dari balak dan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah ruah itu bukan tak kata dalil, sangat ada dalilnya. Kita bae yang kurang jalan-jalan, kita bae yang kurang piknik, kurang mace. Ternyata dari dulu tuh semua ajaran yang diajarkan oleh orang-orang tua gitu tuh punya dalil, punya dasar dan sejarah yang valid. Masya Allah. Nak masalah misalnya sekok nak nyengok pukang ayam kah, yang itu balur bulu ayam kah, apa ke sedekah telur ayam kah, yang penting sedekah. Rumah ke bersedekah, sedekah. Dan ketika semua sudah sedekah, rahmat Allah akan diberikan kepada kampung tersebut. Buktinya Allah turunkan rahmat kepada orang-orang di Madinah. Cerita yang ketiga. Lah datang Rasulullah di kota Madinah. Sahabat-sahabat sudah mulai pada pacak berhidup. Di Mekah ada yang memendam rindu yang tak terkirakan. Seorang pemuda, seorang jomblo, tapi cinta mati dengan Rasulullah. Ya Allah, pemuda ini karena dia yatim piatu, dia hidup ditanggung oleh mamang nih. Mamang nih kok kaya, orang soge, segala macam apapun dipenuhi oleh pamannya. Sampai kemudian saking kaya dan nyok ke duit, dia pacak nyimpan emas. Disimpankan misalnya begitu itu di bawah batang pisang misalnya, disimpankan untuk kalau terjadi apa-apa. Mendengar Rasulullah hijrah ke Madinah, stres dia. Ya Allah, mak mani ke aku tinggal, sementara orang kalau lagam, Pak. Masya Allah, Pak. Kita siapalah ya yang pacak membayangkan adanya dia itu, Pak. Kalau dia agam cinta mati dengan orang. Cak misalnya zaman-zaman dulu lah, bapak-bapak lagi ABG itu, ada kembang desa, cak kan urasan zaman dulu misalnya kan. Terintip-intip dia budak itu, terkirim surat, terkirim salam, ngenjuk sewet, kira-kira mah itu. Sehari semalam tuh dijengoi terus. Lewat dari depan rumah ini jadilah. Nah itu cinta namanya. Ini sahabat muda yang jomblo ini betul-betul seperti itu, bukan kepada wanita tapi kepada Rasulullah. Cinta umat kepada nabinya. Stres dia, sedih dia. Akhirnya dia berangkat malam-malam mengendap-endap bawa bekal untuk keluar. Ketahuan. Karena saat itu orang-orang yang mau keluar dari kota Mekah dijaga, dicegat oleh pasukan kafir Quraisy. Siapa kau? Saya Fulan bin Fulan. Kamu kemana? Dia, kau pasti ke Madinah. Akhirnya dilucuti, kata dia, Bapak, terus terang aku pengen berangkat ke Madinah, ingin bertemu dengan kekasihku Rasulullah.
Kau tidak boleh keluar, tinggalkan apapun yang ada. Jangankan yang ada di badan, kamu lihat di pojokan di bawah pohon pisang itu, di kebun pisang itu, ada di kedok, di situ ada simpanan emasku. Ambillah, yang penting aku pacak berangkat ke Madinah. Apa yang terjadi, Pak? Kau tak boleh keluar kecuali semua yang ada di badanmu itu dilucuti. Akhirnya, Pak, berangkat ke Madinah seperti orang ihram. Baju segala macam diambil, cuma diunjukkan kain ni ke, dikoyakkan jadi dua, seko untuk sewat, seko untuk dipucuk. Bayangkan, Pak, Madinah nak ke Mekah. Madinah, Mekah daerah tempat-tempat gurun Sahara, Pak. Siangnya tu panas minta ampun, malamnya tu dingin minta ampun. Pacak drastis semua itu. Itu kalaupun belum ada serigala, banyak serigala, kalajengking, ular segala macam. Jadi berangkat nih ya, yang dari Mekah ke Madinah naik bis itu 5 atau 6 jam. Bayangkan jalan kaki, katik makan, katik minum, cuma modalkan sewet, Pak. Ingin bertemu sang kekasih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semangat sampai jalan seminggu. Berjalan terseok-seok sampai ke Madinah itu dalu-dalu. Rasulullah sudah bangun, masuk ke masjid. Ini masuk masjid Nabawi. No, meringkuk itu orang kedinginan. Rasulullah nengok, siapa ya? Ketika lihat, kamu siapa? Ya Rasulullah, saya Fulan bin Fulan. Oi, kau mendur damai ke? Ya Rasulullah. Kau pacak berubah, ya Rasulullah, penderitaan segala macam gara-gara aku berpisah dari Anda. Sementara pamanku, semua keluarga dan orang-orang di Mekah itu menghina dan menyiksaku, sehingga jadi budak muda tapi kejenggan tu. Maka oleh Rasulullah ini sahabat diberikan gelar apa? Dzulbijadain. Sahabat yang punya 2 kain. Bijad itu kain. Jadi sahabat yang hidupnya mengandalkan 2 kain saja. Akhirnya oleh Rasulullah diberikan makan, diberikan pakaian, disuruh tinggal di kota Madinah. Tinggal di Masjid Nabawi bersama Sayyidina Salman Al-Farisi, Abu Hurairah dan lain-lain. Kemudian satu saat Dzulbijadain ini kan orangnya gawenya itu serabutan bahasa gitu. Dia dari dalam itu, dia zikir kuatnya. Kemudian Rasulullah bertanya, Nabi lah tahu, suara siapa itu? Ya Rasulullah, itu Dzulbijadain. Kenapa dia tanya Rasulullah? Biasa nyari muka orang riak. Kata Rasulullah, tidak. Dzulbijadain adalah orang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta kepada dia. Dari Rasulullah dari luar, Dzulbijadain zikir kuat-kuat, berarti zikir jahar tu boleh, ada dalil. Nah, berarti kan kita harus banyak piknik tadi. Nah, kemudian pada satu saat Dzulbijadain ini mendengar berita bahkan bakal ada apa? Ada jihad fi sabilillah, naftar, Pak. Naftar. Ternyata dia terbunuh, dan ketika terbunuh, Pak, syahid fi sabilillah, apa kemuliaan yang Allah berikan kepada dirinya? 1. Ketika satu saat setelah disolatkan, Sayyidina Abu Bakar masuk ke liang lahat untuk nyambut badannya. Tidak, kata Rasulullah, aku dewek yang akan menghantarkan dia. Keluar Sayyidina Abu Bakar, kemudian Dzulbijadain disambut oleh Rasulullah dengan tangan beliau yang mulia dimasukkan. Dan dimasukkan, Rasulullah melengos itu. Ketika melengos selesai, dikuburkan. Menangis Rasulullah, menangis betul-betul kehilangan. Ketika ditanya, ya Rasulullah, tadi kami lihat kenapa Anda sempat bahasa kita itu melengos, memalingkan muka. Aku lihat betapa banyak puluhan bidadari rebutan untuk menyambut arwahnya. Dan ternyata dari satu bidadari ternyata ada yang tersingkap betisnya. Dan aku tak galak nyengok aurat bidadari jika beliau itu. Mun kanu rasan, Allah mani, buka lagi kira-kira itu. Nabi nama itu, Masya Allah. Jadi betapa luar biasa. Nah, ini cerita-cerita hijrah. Maksud aku satu, Pak. Bersyukur kita hidup di zaman bukan zaman Nabi. Ada orang yang pede-pede, Ustaz, aku pengen dia hidup zaman Nabi. Ngapulah. Dia pengen membantu perjuangan Rasulullah. Jengok dulu. Serius apa? Serius, Ustaz.
Kira-kira kalau kau hidup di zaman Rasulullah, kau dengan Nabi apa dengan Abu Jahal? Nabi bokeh, duit tak kate, posisi secara itu tak kate posisi tawar, terintimidasi. Ya belum seperti Madinah, di Mekah kan diintimidasi, disiksa, dihina. Sementara Abu Jahal, Abu Lahab dia penguasa, menbakari dia presiden nih. Dia ada duit, dia ada jabatan, dia ada pasukan. Kira-kira kau masih hidup zaman Nabi, kira-kira masuk Nabi atau masuk rombongan Abu Jahal? Aku takut jangan-jangan masuk rombongan haula Abu Jahal ini. Jadi sudahlah, realistis baiklah. Kita dalam kondisi lemah baik lebih banyak goyang-goyang, apalagi zaman Nabi. Bersyukur bahwa satu, kita hidup jauh dari zaman Rasulullah. Kalau kita takut kalau hidup zaman Rasulullah, mungkin kita tidak akan sesoleh mereka, bahkan menjadi musuh Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, bersyukur kita bahwa kita lemah Pak lah zaman merdeka. Aku dengar kisah dari Umar. Ketika sekolah kan zaman beliau tu lahir sebelum masa era proklamasi. Itu ketika nak sekolah itu tiba-tiba ada sirene, disuruh masuk bangkar. Kenapa? Karena pesawat Belanda akan datang untuk ngebom. Nak sekolah. Mbak dari Pering nganyo perahu sampai ke dusun. Tinggal di rumah kayak Subuki. Kemudian hidup di situ. Pengen mondok, pengen sekolah, ternyata saat itu ditutup oleh Jepang, oleh apa dengan alasan akan mengganggu. Nah, Masya Allah. Sekarang nak sekolah di Manibae, nak masuk masjid Manibae, kita bebas. Berarti alhamdulillah, dengan membaca cerita sejarah tentang hijrah, maka kita bersyukur kepada Allah betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, bapak-bapak yakinlah bahwa apapun yang kita lakukan atas nama Islam, Allah akan balaskan. Jadi kalau kita ke masjid, kita bantu masjid apa yang belum ada, masjid ke lah bagus segala, tapi nyengok WC cak belum bersih, kita sapukan masjid, kita bersihkan masjid, dapat kebaikan Pak. Jadi aku membahasa kita tuh bekeso tak jelas deh malam ini. Tapi keso itu memang ada ini yang terjadi. Ketika kita berkhidmah untuk agama Allah, maka Allah akan berikan kebaikan untuk kita maupun anak keturunan. Cerita. Ada santri, ini saya pernah ceritakan ini di Tanjung Batu di Walimah. Jadi ada santri di Jawa, dia itu ketika mondok, dia tak pernah diajak belajar. Bukan zaman puluhan tahun, enggak, itu masih baru-baru. Tak pernah diajak belajar, tugas dia sekok. Apa? Bersihkan WC seluruh santri asrama yang ada. Taulah dewe, Pak. WC santri, Allah medepak. Jadi itulah gawe. Ngisi baki, mersihkani, nyikati, yang close air, ampun-ampun lah. WC santri lah, taulah dewe. Bertahun-tahun sampai kesal, ya Allah, apa kata gawe lain aku di dunia ini? Cuma bersihkan setua itulah. Tapi dia tetap ikhlas lillahi ta'ala. Tak pernah belajar. Berselang waktu tamat dari pondok, ya didoakan kiai insyaallah berkah segala macam. Berangkat dia ke Mekah. Masya Allah, di Mekah itu Pak, ada pembukaan pendaftaran untuk membersihkan. Apa dibersihkan? Dan dia termasuk yang lolos. Ternyata pangeran Saudi itu tak galak dari orang Bangladesh, tak galak dari orang Turki, tak galak dari orang Afghanistan, tak galak dari orang India, galak itu cuma dari orang Indonesia. Apa gawe ini? Bersihkan pintu Masjidil Haram. Bertahun-tahun itulah gawe, tiap bulan gaji puluhan juta, pacak ngumrohkan keluarga setiap tahun. Lihat, orang yang berkhidmah kepada agama Allah, dari maaf bersihkan WC, keluar tinja, aroma, najis segala macam dia bersihkan lillahi ta'ala, ternyata Allah balas di dunia belum di akhirat dengan Allah izinkan dia membersihkan pintu yang paling suci di muka bumi. Berarti kalau kita berkorban atas nama untuk agama Allah, tak kata yang sia-sia Pak. Aku ada kancil. Saya punya teman namanya Ustaz Sumadi. Beliau ini memang sama-sama rekan saya mengajar di Papua.
Tapi karena aku pindah-pindah, sementara beliau tuh tinggalnya di Kuala Kencana. Kuala Kencana itu dekat dengan Timika. Timika tuh arah situ lagi ke Satuan Pemukiman, daerah transmigrasi. Ustaz Sumadi zaman dia masih pakai motor buruk itu, pakai duitnya dewe, gajinya dewe, beli sembako, berangkat ke transmigrasi. Hari Selasa pengajian di SP2. Beliau ngasih pengajian, kaki dijauh makan orang dengan duitnya dewe. Balik terus besoknya ke SP5, terus seperti itu. Jadi seminggu itu, waktu itu dia selain ngajar, dia juga ngajar di luar-luar itu. Dan itu ikhlas, tak kate apapun. Bahkan keluar duit beliau, sampai cerita sedih dan lucu. Ketika sedang keluar mah itu, dia sedang di jalan, tiba-tiba keluar babi besar, jebuk, nombor babi. Babi terkapar, dia terkapar. Tapi dia laju balik. Kalau di tempat, kena orang Papua bahaya, balik. Nah, bertahun-tahun akhirnya dia dengan bini nabung duit yang ditabungkan yang beli mobil dipakai untuk dakwah lagi. Minyak dari dua laki bini, ngenjukkan orang di dusun itu dua laki bini tak pernah dapat apapun, bahkan memberikan bantuan kepada mereka bertahun-tahun. Apa balasan daripada Allah? Balasannya indah. Dia ada anak 3 ekor betina, dan 3-tiganya seluruhnya hafal Al-Quran. Yang satu sudah selesai S1, terdaftar dapat beasiswa untuk dapat berangkat beasiswa ke London, ke UK. Yang kedua, anak yang kedua itu sudah berangkat ke Mesir sekarang. Yang ketiga juga lolos untuk ke Mesir. Uniknya yang ketiga ini yang paling cerdas itu, dia hafal Quran, dia hafal surat, dia hafal nomor ayat, hafal halaman, dan hafal terjemah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Allah jadikan anak orang-orang yang berkhidmah kepada agama Allah, Allah akan jadikan anak keturunannya sebagai para ulama dan orang-orang saleh. Dan ini yang disampaikan Abuya Syekh Maliki, Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Beliau menyatakan, wa kasratul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah. Banyaknya ilmu, ia belajar. Tak pacak temenong-menong laju pacak tak mungkin. Nak banyak ilmu ya belajar, maca, belajar, ngapal, berdarah, segala macam. Tapi dapatkan berkah daripada ilmu. Apa kata beliau? Khidmah. Khidmah ke guru, khidmah ke kawan-kawan, khidmah ke masjid, khidmah ke dusun. Inti ni, apapun yang kita pakai, kita niatkan khidmah untuk membantu agama Allah, membantu kemaslahatan orang banyak. Insya Allah, Allah akan soleh-solehkan anak keturunan kita. Karena kita sedang berbisnis dengan Allah. Bisnis dengan manusia, Pak, untungilah jelas, kau sekian, aku sekian. Tapi bisnis dengan Allah luar biasa balasan. Nah, berarti di semangat hijrah ini, Al-Fakir ngajak aku, keluargaku dan kita terutama, mari kita niatkan, tekadkan bahwa ya Allah, di sisa umur itu aku pengen berguna untuk agama. Ya, apa baik atas nama agama Allah. Kita tak pacak ngenjuk duit banyak, diam-diam ada duit 100.000, longgokkan duit, belikan mushaf, lepakkan di masjid, berharap bahwa ada orang yang terus butuh Quran, baca Quran. Ada ibu-ibu biasa ini kan yang masuk mukena atau telekungan ini kan, macam-macam kepala. Ada yang kutuan tak kutuan, ada yang semampu tak semampu kan. Maka setiap minggu misalnya disesakan, dilondrikan, dimasuk. Itu kan bentuk khidmah kepada agama Allah. Dan itu Bapak dan Ibu, yakin terus kita lakukan atas nama agama Allah, Allah akan berikan balasan yang luar biasa. Nah, jadi semangat berhijrah adalah semangat kita dari baik tetap baik, dari baik menjadi baik, atau dari buruk menjadi baik. Dan tugas kita bagi yang menyaksikan orang-orang yang semangat hijrah, kita pahami dan kita mengerti. Ada orang yang baru nak semangat agama, jangan, hai, tumben, tumben nih kalau buat ya, mentumben itu sudah kepalangan, aku tak masuk masjid lagi nih. Kan itu kan, mimpi apa kamu semalam, mak ke masjid, penyakit omongan lagi. Oh bro, ayo, kita ngopi dulu. Nah kan anggap itu, tak, misalnya tumben tadi. Lama tak sih ngapa mimpi apa semalam? Apa salam? Nah, itu yang penyakit. Ketika kita melihat ada orang semangat untuk berhijrah, jangan buat dia seperti tamu di masjid.
Buat dia, woy. Cak, malah ada kopi, ada rokok, segala macam. Mempacak modal inian. Dia cerita salah satu cerita Kak Komarudin mah itu. Dakwah bertahun-tahun di Kayagung. Kak Komarudin, virus. Dia cerita, aku gede, aku bermodal nian, modal kopi, modal rokok, modal duit. Orang berjudi, aku milu berjudi. Betul sama dengan yang dilakukan oleh Sayyid Syekh Kiai Saidina. Orang yang makan masang porkas, aku milu masangkan, aku punya duit. Tapi jangan tak semayang. Semayang akhir lama-lama habis mantan preman jadi santri beliau kan. Itu bertahun-tahun. Nah, itu maksudnya bahwa berhijrah butuh kerjasama, butuh sikap dewasa daripada kita. Jadi kalau kita nyengok ada budak-budak muda yang masih labil atau omongan yang manis tentang Islam, sudah kita ajak, kita doakan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tetap seperti itu, semangat berhijrah, semangat berkhidmah, semangat bekerja sama. Berharap mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Lana jam 10. Ya. Rumah kami ke jauh di Lebak Sewa kan situ. Lebak kami kembali. Jadi itu yang pacak kami sampaikan. Mohon maaf kalau tak beraturan karena memang tak siap. Cuman ganti sami'na wa ata'na dengan perintah guru, perintah kakak, jadi laju. Masih ada tanya jawab apa? Lada lui ke kalau tak ada lagi. Kami serahkan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Nur Hasan MAG, pengurus Masjid Al-Abror Desa Saka 3 Seberang, mengucapkan selamat tahun baru Islam 1445 Hijriah. Mudah-mudahan tahun ini semua harap dan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua kesalahan dan khilaf kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.